umat Islam di seluruh dunia pasti mengalami atau merasakan hal yang sama, panas sekali, sakit sekali, mendidih sekali darah ini ya, tatkala ada seorang menteri ya atau siapapun dia yang kemudian merendahkan ya, kita menganggapnya merendahkan sekali. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Kita tahu ya, anjing itu pandai menjilat dan dia akan sangat setia pada pemberi makan. Ngomong-ngomong tentang anjing, Gus Yakut membandingkan suara azan yang merdu dengan gonggongan anjing. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ini kan luar biasa, melecehkan azan, seolah kumandang azan itu mengganggu seperti gonggongan anjing. Padahal kumandang azan itu hanya 5 kali sehari. Kalau anjing kan menggonggong setiap waktu gitu. Apalagi anjing-anjing racing itu kan menggonggong terus, kalau belum dapat tulang menggonggong, tapi kalau udah dapat tulang baru diam. PA 212 mengatakan, pecat Menak Yakut atau Jokowi mundur. Gelora.com. Desakan pencopotan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas makin nyaring usai pernyataan kontroversialnya mengenai aturan azan melalui pengeras suara yang dibandingkan dengan gonggongan anjing. Bagi persaudaraan alumni PA 212, apa yang disampaikan Menak Yakut telah melecehkan Pancasila dan menistakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jokowi segera copot Yakut. Kalau tidak, Jokowi wajib mengundurkan diri karena justru presiden paling bertanggung jawab terhadap maraknya penistaan agama. Rezim ini sudah menjadikan surga buat penista agama, kata Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin kepada kantor berita politik Ermol pada Jumat. Di sisi lain, Novel yang juga seorang advokat ini heran aparat kepolisian terkesan abai dalam merespon kegaduhan Menak Yakut. Polisi harusnya segera tangkap Yakut karena dugaan penghinaan agama adalah delik umum. Sehingga tanpa laporan pun Yakut bisa ditangkap karena dampaknya sangat membuat gaduh bangsa. Lanjut Novel. Menurut Novel, negara Indonesia harus diselamatkan dari serangan para penista agama termasuk dari praktik adu domba antar sesama anak bangsa dengan isu-isu agama yang dilakukan secara masif. Ini sudah jadi kerajaan kepentingan oligarki, di mana oligarki ini adalah para pemodal yang lebih cenderung ke komunisme gaya barunya. Tandas Novel. Menak Yakut bakal diserbu alumni PA 212. Susun rencana aksi jilid 2 penista agama. Persaudaraan alumni atau PA 212 berencana akan menggelar aksi demo di depan kantor Kemenak di Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai protes atas kegeraman PA 212 terhadap pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara toa di masjid dengan suara gonggongan anjing. Aksi ini juga direncanakan sebagai aksi jilid 2 penistaan agama seperti aksi protes terhadap Ahok kala itu. Demikian disampaikan Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi pada Kamis 24 Februari. Untuk itu kami juga persiapkan rencana untuk demo Kemenak untuk si Yakut turun. Demikian kata Novel. Novel belum membeberkan kapan aksi protes terhadap Menak itu digelar. Hanya saja kata dia,
aksi itu akan digelar di 2 lokasi, yakni di kantor Kemenak dan MUI Pusat. Kami juga akan demo MUI untuk bisa mengeluarkan fatwanya karena negara ini sudah darurat penistaan terhadap agama. Demikian tegas Novel. Seperti diketahui saat berada di gedung daerah Provinsi Riau pada Rabu 23 Februari 2022, Menak Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Demikian katanya. Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola, masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada gangguan. Demikian lanjutnya. Ia kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya. Jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu. Demikian tegasnya. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas meski tanpa laporan. Pasalnya ia menilai bahwa dampak pernyataan Yakut soal anjing menggonggong telah sangat membuat gaduh dan melecehkan Pancasila. Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo sebelumnya telah melaporkan Menak Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya pada hari ini Kamis 24 Februari 2022. Namun pelaporan terkait pernyataan Menak Yakut soal pengeras suara masjid dan penganalogian gonggongan anjing ini ditolak. Novel Bamukmin pun mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah yang sama dengan Roy Suryo. Ia menyebut PA212 bakal berkoordinasi dengan Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHP. Insya Allah kami dari KUHP APA akan segera berkomunikasi dengan segenap jajaran untuk segera melaporkan Yakut kepada pihak yang berwenang. Demikian ujarnya pada Kamis, dilansir dari JPNN. Meski berniat melaporkan, Novel Bamukmin tetap mendesak kepolisian segera turun tangan meski tanpa laporan. Tanpa laporan, segera tangkap Yakut karena dampaknya sangat membuat gaduh bangsa dan jelas sudah melecehkan Pancasila. Demikian tuturnya. Adapun sebelumnya Roy Suryo mengatakan kecewa karena laporannya ditolak oleh polisi.